Kita sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. 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 Mahasiswa Ibu tanya kembali ya. Minggu yang lalu apa ya Ibu jelasin ya? Ibu lupa. Izin Bu, minggu lalu itu Ibu ngasih tugas tentang keabsahan data Bu. Mungkin kalau kita ikuti dari proposal, kita sekarang udah bisa masuk di bab 3. Kalau kita pembuatan proposal. Keabsahan data ya? Iya Bu. Oh, udah sampai situ ya? Bukan yang Udah, tadi Bu. ya? Teknik pengumpulan data udah ya? Kalau tekniknya Ibu cuma nyuruh kami nyari ininya Bu, apa kayak pengertiannya gitu. Oh, teknik pengumpulan data ya? Iya, Ini Bu. pertemuan keberapa apa? Berapa ya? Tahu ya. Yang sekretarisnya nanti coba cekkan dulu nanti di apa ya? Di Dahlia itu ya. Takutnya lupa. Oh, jadi kalau keabsahan data nanti kalau pun salah Ibu, bisa kita ulang lagi perkuliahan minggu depan ya. Kita kan masih punya Iya, waktu Bu. ya. Ya. Iya, Oke, Bu. kalau keabsahan data gini. Keabsahan, coba catat dulu. Keabsahan data itu dalam PTK ada dua. Ada dua jenis atau dua macam. Satu, keabsahan data yang berbentuk kuantitatif. Kedua, keabsahan data yang berbentuk kualitatif. Nah, itu catat aja dulu. Nanti kalau mau mencari lagi, tapi Bu tadi suruh yang lain ya, yang pertama. Tapi nggak apa-apa lah untuk menyauti itu sebentar, tapi nanti Bu ulang. Minggu depan juga bisa Ibu ulang. Cuman dicari aja nanti. Keabsahan data berbentuk kuantitatif itu adalah, dengar, catat, adalah tes yang dibuat untuk menguji kemampuan siswa apabila dia hasil belajar misalnya, diberikan dulu tes itu ke kelas KKA-nya, ke kelas lain, ke kelas atas gitu, ke kelas atas yang mereka sudah pernah mempelajari materi yang kita ajarkan. Gitu. Jadi keabsahan datanya itu adalah kuantitatif. Tesnya diuji cobakan, di try out-kan dulu, diuji cobakan ke kelas lain, ke kelas atas, yang kelas atas itu sudah pernah mempelajari materi yang kita ajarkan. Itulah keabsahan data secara kuantitatifnya. Di mana, nah ini penjelasan Ibu, di mana apabila tes itu tidak mampu dijawab oleh KKAN itu, misalnya yang atasan, misalnya kita mau PTK-nya ini kelas 10 gitu, jadi kelas 11-nya wajib dites dengan alat itu. Apabila ada soal yang tidak mereka mampu, maka soal itu, semua kelas itu tidak mampu, maka soal itu harus dibuang. Jadi tidak sah itu. Maksudnya jangan sempat ada soal itu tidak terjawab oleh siswa yang telah pernah mempelajari itu. Apabila semua kelas itu tidak mampu menjawabnya, maka soalnya harus dibuang. Itulah keabsahan data untuk data kuantitatif. Sedangkan keabsahan data untuk kualitatif ya, ingat ada 4 sebenarnya. Nanti boleh kamu cari, ada namanya dependability, beberapa istilah, tapi yang boleh kamu tuliskan, yang boleh dituliskan keabsahan data untuk data kualitatif untuk PTK, satu ada, nanti kamu cari bukunya, itu namanya berpanjang-panjang dalam pengamatan. Satu, tulis. Yang kedua, berlama-lama dalam melakukan pengamatan. Yang ketiga, kasus negatif.
Kasus negatif, nanti kalau dilihat buku nanti terlihat ya. Kasus negatif. Yang keempat, triangulasi. Triangulasi ini dalam kurung triangulasi sumber, triangulasi metode, triangulasi referensi. Pertama berpanjang-panjang, kedua berlama-lama, yang ketiga kasus negatif, yang keempat triangulasi. Nah, gini maksudnya keabsahan data berpanjang-panjang, kamu harus mengamati proses supaya sah data kamu. Kamu buat laporan pengamatan, laporan observasi dari awal masuk ke kelas sampai akhir ke kelas gitu. Sampai akhir masuk di kelas itu, dari salam sampai akhir itu harus diamatin gitu. Berlama-lama dalam mengamati, berlama-lama dalam mengamati, apabila kamu mengajarkan materi itu 2 kali pertemuan atau 2 kali siklus, maka kamu harus juga mengamatinya dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Yang 3 itu adalah kasus negatif. Kasus negatif ini gini, semua proses pembelajaran yang kamu lakukan di dalam kelas itu, baik dia berkenaan sama materi yang kamu ajarkan, ataupun tidak. Contoh misalnya ada anak di dalam kelas itu menangis gitu ya. Itu kan tidak berkenaan sama yang kamu inginkan. Itu tetap juga kamu laporkan di dalam proses pengamatan kamu. Nah, itu namanya kasus negatif. Contoh gini, ketika saya mengajar tadi batuk misalnya. Nah, di dalam proses pembelajaran kamu itu kamu tulis juga, Bu Arlina pada ketika menjelaskan ini batuk gitu. Tahu batuk itu kan nggak diperlukan dalam proses itu kan, tapi tetap dibuat di dalam observasi itu kata-kata batuk itu. Nah, gitu. Itu namanya kasus negatif. Kasus yang buat gitu. Nah, yang selanjutnya triangulasi. Nah, itu keabsahan triangulasi, maksudnya triangulasi sumber. Nah, triangulasi sumber itu lebih dari 3 orang yang akan kita wawancarai dalam penelitian itu. Mungkin siswanya 3 orang lebih atau 3 ya, 3. Nah, triangulasi sumber. Jadi lebih dari 3 orang sumber yang lebih dari 3 atau lebih ya, 3 dan lebih gitu sumber yang kita wawancarain. Terus 3 apa namanya tadi, triangulasi sumber. Ada triangulasi metode. Triangulasi metode adalah 3 metode yang kita lakukan untuk mengambil data yang kita butuhkan, yaitu dalam kurung metode observasi, metode wawancara, dan dokumen. Itu maksudnya. Kemudian triangulasi referensi. Lebih dari 3 buku, 3 dan lebih gitu ya. Tri itu kan 3. Referensi yang kita gunakan dalam pembuatan skripsi itu, tulisan kita itu. Itulah keabsahan data di dalam PTK. Saya ulang kembali, keabsahan data dalam PTK itu ada 2 macam, yaitu data kuantitatif dengan cara menguji cobakan atau memberikan tes tersebut ke kelas yang sudah pernah diajar materi yang akan kita ajar. Misalnya kamu mengajarkan tentang tayamum gitu misalnya, maka kamu tes itu dikasihkan ke kelas yang lain, ke atasan,
Misalnya kelas 7, maka kamu kelas 8, uji cobakan dulu tes itu ke kelas 9 atau 8. Harusnya mereka jawab, bisa jawab. Tapi kalau ada soal yang mereka tidak jawab, lebih baik soal itu dibuang. Jangan ada 18 soal, tapi 2 tak terjawab. 1 pun manusia yang di dalam kelas itu tak menjawab, tak bisa jawab, maka buang. Itu keabsahan data kuantitatif. Sedangkan keabsahan data kualitatif, itu ada 4. Banyak sebenarnya dalam keabsahan data kualitatif. Cuma saya lupa nyuruh kamu nyarinya ya. Nantilah setelah ini kamu cari dulu keabsahan data ya. Ada 4 macam. Tapi yang boleh dimasukkan ke dalam skripsi, 1, berpanjang-panjang dalam pengamatan. 2, berlama-lama dalam pengamatan. Yang ketiga adalah kasus negatif. Yang keempat adalah triangulasi. Dalam kurung triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi reference. Nah, itulah penjelasan dari keabsahan data. Silakan siapa yang bertanya. Kebetulan saya di kampus nih sebenarnya. Saya sedang di kampus menunggu suami ibu. Jadi ibu ngajar ini dalam mobil. Tapi nggak ada orang. Oke, silakan siapa yang mau bertanya. Bertanya kamu daripada lobet ini nanti handphone saya nih. Silakan. Yang di atas juga boleh sih ditanya ya, yang mana aja boleh ya. Ini pertemuan keberapa saya juga nggak tahu nih. Itu nanti kamu masukkan yang saya jelaskan itu ke proposal. Untuk lebih jelasnya apa yang kata-katanya lebih aja, coba kamu lihat dari proposal atau skripsi kakak-kakaan itu untuk lebih jelasnya. Oke, silakan. Siapa yang bertanya? Ayo cepat jalan mama sebelum lobet. Bu izin Bu, jadi metode keabsahan data ini diletakkan di bab berapa dia Bu? Karena kalau kita ikuti skripsi kan Bu. Iya, bab 3, bab 3 juga. Iya kan Bu. Di metode penelitian kan Bu? Iya, tapi itu Ibu belum menjelaskan ini enggak ya, teknik analisanya. Kok udah sampai keabsahan ini ya? Soalnya Bu, kemarin Ibu nyuruh itu kayak, kan ada yang Ibu tulis di ini kan Bu, di grup kan, Kak, mahasiswa Ibu suruh nyari tentang ini, metode penelitian. Analisanya belum ya? Analisanya udah? Kayaknya belum sih Bu, soalnya kemarin Ibu cuma nyuruh kami kayak buat prosedur observasi penelitian yang di perencanaan, pelaksanaan, kayak gitu, pengamatan, kayak gitu Bu. Itu udah Ibu jelasin? Belum Bu, Ibu cuma nyuruh kami aja resume terus kirim ke grup. Oh, nah ini maaf ya, ini kan udah Ibu jelasin ya. Nanti kalau pas penjelasan ini kan minggu yang berikutnya ya, minggu nanti kapan dia ada itu ya. Jadi ini udah dianggap selesai ya keabsahan data. Nah, saya mengulang ke atas dulu sebentar. Oke, keabsahan data udah ya. Nanti ini mungkin materinya ini mungkin ke pertemuan ke-14 yang Ibu jelaskan tadi itu. Oke, saya balik ke atas. Teknik pengumpulan data, observasi, wawancara dokumen untuk data kualitatif. Untuk data kuantitatif, nah data itu ada 2 macam tetap ya. Untuk data kuantitatif itu tes atau angket. Itu udah pernah Ibu jelasin? Udah Bu, kalau yang itu Bu. Oke, masuk ke prosedur penelitian ya. Nah, prosedur penelitian itu perencanaan, pelaksanaan, observasi, refleksi ya. Iya itu Ibu. pernah Ibu jelasin? Belum Bu. Belum, itulah yang cuma Ibu nyuruh kami ngeresum terus masukkan. Oh ya udah, gini. Itu nanti Jikjak minta maaf Ibu, segala resume yang berkenaan dengan e-learning cocokkan aja dengan judul yang Ibu buat di sana ya, di e-learning itu ya. Walaupun penjelasannya ini udah sampai akhir sebenarnya. Oke, yang satu lagi nih saya jelasin. Jadi untuk prosedur penelitian ini sebenarnya kunci bedanya PTK sama yang lain di prosedur penelitian. Nah, kamu tulis di dalam proposal itu apa itu perencanaan, masuk kan? Oke.
Apa itu pelaksanaan? Masukkan. Apa itu observasi atau evaluasi? Ada juga evaluasi, masukkan. Kemudian apa itu refleksi? Masukkan. Itu yang paling pokok dulu. Kutip. Dah. Selanjutnya, untuk perencanaan itu, setelah kamu masukkan teori, baru kamu tulis, perencanaan saya dalam penelitian PTK ini adalah, untuk singkatnya aja kata-katanya ya. 1, menyiapkan RPP. Nah, gitu. Jadi perencanaan yang ada di teori bisa 10. Tapi perencanaan yang akan kamu kerjakan belum tentu 10. Bisa juga 12, bisa juga 9. Tapi kamu kasih dulu teorinya di atas. Baru kamu pilih yang sesuai dengan kamu. Contoh, saya menyiapkan RPP dengan materi tentang zakat misalnya. Kedua, saya menyiapkan media yang saya gunakan dalam menjelaskan materi yang kamu ajarkan itu, misalnya tentang wudhu misalnya. Yang ketiga, saya menyiapkan tes untuk melihat kemampuan siswa. Yang keempat, saya menyiapkan referensi. Misalnya kan ada buku ajar, tapi kamu buat sendiri, tambah buku. Kamu buat sendirilah, kamu tambahin, kamu kasih sama siswanya supaya siswanya cepat pinter gitu ya. Boleh, saya menyiapkan lembar kerja, saya menyiapkan bahan yang lain saya ambil dari internet gitu. Kemudian saya menyiapkan lembar penilaian gitu. Dan lain-lain lah, apa saja yang kamu siapkan, maka kamu beritahu di bawah dari perencanaan yang ada di teori. Oke, mudah-mudahan ngerti ya. Yang kedua, pelaksanaan. Kamu ambil dulu teori pelaksanaan, tapi di buku PTK ya, jangan pelaksanaan itu di buku lain. Kalau di buku lain pasti salah ya. Di PTK itu kamu ceritakan dulu itu, baru kamu ceritakan yang akan saya lakukan. Nah, yang akan saya lakukan di kelas, kamu buat. Contoh nih, memberi salam, mengabsen, kemudian persepsi, menjelaskan tujuan. Nah, itu di kegiatan pendahuluan. Kegiatan penyajian ambil saja dari RPP yang kamu siapkan. RPP yang kamu siapkan nanti mengajar PTK. Masukkan. Kemudian di kegiatan penutup, saya misalnya membuat membuat kesimpulan bersama siswa, kemudian memberitahu materi yang akan datang, kemudian menutup dan salam. Selanjutnya saya memberikan tes. Nah, di situ kamu memberikan tes. Memberikan tes untuk melihat kemampuan siswa pada materi yang saya ajarkan tentang wudhu misalnya. Oke, itu di pelaksanaan. Catat benar-benar ya nak ya, jangan salah ya. Ini kan yang online ini kan mana nih, kadang-kadang betul-betul lah kamu catat itu. Ini saya lihat 39 ya. Alhamdulillah lah. Nah, di observasi itu kamu cari dulu apa yang dilakukan di observasi. Masukkan. Baru kamu tulis, yang saya observasi dalam penelitian ini adalah seluruh proses pembelajaran dari awal saya masuk di dalam kelas, kemudian menyajikan yang sesuai dengan RPP yang saya tulis, kemudian saya menutup dan melakukan tes. Itu harus dikasih tahu juga di observasi. Dan kasih tahu juga hasil dari tes tersebut juga saya akan cantumkan atau laporkan di observasi ini. Kemudian di bagian observasi ini juga saya mewawancarai. Jadi ada 3 kegiatan di dalam observasi. Pertama observasi, kedua wawancara, yang ketiga data tes. Jadi kamu tes. Kemudian pada
observasi ini juga saya akan mewawancarai 3 atau lebih siswa setelah proses pembelajaran. Nah, itu diobservasi. Kemudian direfleksi. Apa itu refleksi? Kamu tulis dulu secara teori. Dah. Selanjutnya kamu tulis seperti ini. Di dalam hal refleksi ini, saya akan membuat laporan hasil tes siswa. Apakah mereka sudah sampai KKM atau belum? Apabila sudah sampai KKM, nilai mereka dari hasil tes pelaksanaan pada hari tersebut, maka penelitian saya selesai. Bu, Apabila diulang. nilai, apa nak? Bu, boleh diulang, Bu. Yang setelah refleksikan di dalam refleksi ini peneliti akan melakukan apa, Bu? Melakukan akan melihat apakah nilai tes yang saya berikan itu sudah sampai ke nilai KKM siswa, kan harus nilai KKM tuntas kan, atau belum. Apabila nilai KKM siswa telah mencapai 80% di kelas itu, kan ada tadi observasi kan, di refleksi, maka penelitian saya selesai. Namun apabila nilai siswa belum memenuhi standar nilai KKM 80% dari siswa, maka saya masuk ke siklus 2. Nah, gitu. Itu untuk data kuantitatifnya. Oke, refleksi ya. Untuk data kualitatifnya gini. Hal-hal yang sudah saya lakukan ketika proses pembelajaran, apa yang harus kamu lakukan? Misalnya nih, membukanya, menyajikannya, menutupnya, kamu kasih tahu apa yang sudah kamu lakukan dan apa yang kelemahanmu ketika menyajikan itu. Baik kelemahanmu maupun kelemahan siswa dikasih tahu. Misalnya nih, ketika menyajikan saya menggunakan waktu kurang waktunya, yang misalnya kan 45 menit, tapi kamu 45 menit itu ternyata menyajikannya belum selesai gitu. Boleh dikasih tahu. Atau media kamu tiba-tiba tuh mati lampu, dikasih tahu. Jadi yang bagusnya di refleksi ini, yang bagusnya pun dikasih tahu, yang jeleknya pun dikasih tahu. Untuk data kualitatif. Nah, apabila gini, kenapa dikasih tahu itu? Kenapa dikasih tahu yang negatif dan positifnya yang direfleksi ini? Supaya gini, apabila kelemahan kita itu ternyata mempengaruhi nilai siswanya, maka siswanya itu ternyata KKM-nya tidak sampai, itu sebenarnya terjadi disebabkan oleh kitanya gitu, bukan karena siswanya. Jadi dikasih tahu di refleksi itu, yang bagusnya dikasih tahu, yang kurangnya kita dikasih tahu. Dan juga kurangnya siswa, dari segi misalnya dalam proses itu banyak keributan, anak-anak misalnya nggak berani gitu ya, atau lupa kita memberitahu tujuan pembelajaran gitu kan, bisa aja itu ketika pelaksanaan itu. Nah, itu diberitahukan di refleksi. Nah, kenapa diberitahukan? Gini, dengar baik-baik ya. Kan anak tadi KKM-nya tidak sampai gitu. KKM-nya tidak sampai, contoh tidak sampai. Itu wajar terjadi. Kenapa? Ketika kita mengajar itu, kita punya kelemahan gitu. Jadi wajarlah anak itu ternyata di kelas itu tidak sampai KKM 80%. Nah, kenapa itu terjadi? Bisa juga di faktornya itu kita sendiri waktu ngajar masih grogi misalnya. Masih melompat-lompat cara ngajarkannya, bahkan kita lupa menghidupkan videonya misalnya, atau lupa kita mengkasihkan lembar materi, atau bukunya juga kurang gitu. Itu dikasih tahu semua di refleksi. Tapi
kita punya kelemahan nih, tapi ternyata siswanya KKM-nya memenuhi 80% mereka sampai nilai KKM-nya. Nah, itu nggak apa-apa. Berarti sekalipun kita punya kelemahan di situ, tapi karena strategi kita bagus, anak-anaknya semangat belajar bagus, maka materi itu mereka dapat kuasai dan mereka dapat nilai 80% dari dalam kelas itu semua nilai KKN-nya sempurna. Nah, itu bagus juga, nggak apa-apa. Berarti kita yang punya kelemahan. Gitu. Nah, itulah direfleksi. Nah, jadi apabila nilai KKM-nya tidak sampai ke 80%, maka siswa wajib masuk ke mengajar lagi kita pada siklus 2. Apabila siklus 2 juga KKM-nya belum selesai, maka kita masuk ke siklus 3. Tidak juga bisa selesai KKM mereka, masih banyak on-on di dalam. Maka kita wajib siklus 4. Nah, siklusnya itu bisa berlama-lama. Tapi biasanya sih kalau skripsi itu 1, 2 atau 3 siklus sudah selesai. Tapi materi yang sama, strategi yang sama. Oke, silakan bertanya. Bu, bertanya Bu, Risa kan ada lihat di info skripsi kan Bu. Kemarin memang bingung kok ada alur siklus tindakan yang kayak gini dia Bu. Izin membalikkan kamera. Bacakanlah. Kayak gini dia Bu. Ini Bu, kayak gini dia Bu. Berarti itu kita cantumkan aja atau ditiadakan Bu pada saat ini tetap ada, refleksi? ini tetap ada tuh. Nah, itu Iya, kan? Itu Rizka. Rencana. Iya Bu. Iya itu sebenarnya diagram dari yang kita buat tadi, yang Ibu ngomongkan ada kan tadi perencanaan, pelaksanaan, observasi. Diagramnya seperti ini. Ini cecenya gini. Yang kita deskripsikan itu untuk lebih jelasnya seperti ini, gitu. Berarti kalau pada saat pembuatan proposal ini tetap dicantumkan kan Bu? Iya. Dan di bawah kotak ini harus kamu buat sumbernya dari mana itu? Buku siapa kamu ambil seperti itu tuh? Inilah yang Ibu maksud tadi perencanaan itu, perencanaan, pelaksanaan, observasi, refleksi itu. Ini harus ada. Ini kan udah diagramnya. Sebelum diagram ini, Riz, harus kamu buat Ya, yang Bu. Ibu buat itu, gitu. Yang ini ya Bu, yang ini di dalam hal refleksi ini penelitian. Iya. Udah Bu, sudah. Ini dulu, baru diagram itu. Diagram itu sebenarnya apa tuh ya? Supaya kan kita buat perencanaan, pelaksanaan, observasi, kan gitu ya kata-kata ya. Supaya Ya, diagram itu tergambar benar, maka kita buat yang kayak gini. Oh, yang kalau dari yang Ibu bilang tadi untuk bukunya Bu, itu maksudnya gimana Bu? Maksudnya kita dapat diagram ini dari buku mana gitu? Iya. Nah, dari buku mana kamu dapat diagram ini harus diberitahu ya, kalau dalam skripsi ya. Oh. Misalnya iya, buku siapa kamu tengok ada diagram. Itu banyak diagram itu, Nak. Dari buku-buku ahli. Coba cari aja tuh kalau di buku-buku bahasa Inggris itu namanya bukunya PAR. PAR. Participatory Action Research. Coba cari bukunya itu. Participatory Action Research. Nah, itu juga ada, itu dia isinya. Itu biasanya kalau mau canggih-canggih itu ambil dari buku-buku bahasa Inggris. Sebenarnya itu ahlinya orang bahasa Inggris gitu. Dicari aja di buku PAR, Participatory PAR, Participatory Action Research. Carilah buku itu, nanti diagram itu kamu masukkan dari situ. Yang bagusnya lagi itu ya, karena ada tadi perencanaan, pelaksanaan, observasi itu, kamu ambil juga dari buku bahasa Inggris itu maunya. Itu berarti kamu mengambil dari buku aslinya. Kalau kita kan sering mengambil dari buku-buku Nana Sunyana, entah siapa gitu ya. Sebenarnya itu punya orang Barat sebenarnya. Bukunya itu PAR namanya, Participatory Action Research. Berarti Bu nanti Itu kalau cara Bu kalau cara cantumkan bukunya sama kayak gini kan Bu? Peneliti menemukan alur siklus ini pada buku ini, karangan ini gitu kan Bu?
Ya, Atau enggak usah? iya. Enggak ngerti. Enggak, Oh, dibuat iya. aja. Pada penelitian ini ada beberapa langkah yang harus peneliti lakukan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, refleksi gitu kan. Itu dari buku Iya. mana? Nah, itu ambil aja dari buku bahasa Inggris misalnya, itu bagus gitu. Jangan pala kau ambil dari buku bahasa Indonesia yang sering-sering itu. Kalau sudah ngerti kau yang tadi itu, udah tinggal mencari langkah selanjutnya itu adalah, karena kau udah nampak itu ya, carilah yang buku bahasa Inggris gitu. Tapi kalau buku bahasa Inggris itu judul bukunya itu PAR. Nah, gitu maksud Ibu. Judul bukunya itu bukan bahasa Indonesia, jadi PAR. PAR, Participatory Action Research. Karangan-karangannya orang-orang luar negeri gitu ya, misalnya William, James, gitu-gitu. Tulisan-tulisan mereka sih. Banyaknya itu. Diagram itu banyak, kau cari aja di internet itu. Banyak dan banyak ahli-ahli luar. Ibu tengok tuh si James, ya siapa ya? Pokoknya orang-orang Inggris. Tapi itu bagus sih kalau kamu udah ngerti kayak gitu, cari aja ke bahasa Inggris itu. Nah di situ juga coba kamu lihat nanti, ambil kata-kata ketika di perencanaan itu. Bagus Riz kalau kamu bisa gini, ambil kata-kata perencanaan itu apa, kemudian ambil itu copy, kemudian translatekan ke bahasa Indonesia gitu. Nah, baru kamu lihat, oh ini nih ya yang dibilang Mbak Arlina gitu. Biasanya di skripsi itu nggak begitu. Biasanya di skripsi itu dibuat-buatnya aja entah apa gitu. Pokoknya sikat lah gitu. Memang gimana ya, waktu kalau kamu nggak dengerin pembelajaran hari ini yang saya jelaskan ini, ketika kamu nanti menuliskan skripsi ya gitu, mirip yang skripsi kakak-kakaan itu. Itu yang saya sering lihat. Gitu. Nah, saya kan ketika saya mengajar ini nggak serius, udahlah kena lah itu nanti di penulisan. Tapi kalau serius nggak sih. Serius yang saya jelaskan tuh biasanya anak-anak yang serius apa yang saya jelaskan ini akan dicarinya sumber-sumber yang benar gitu. Tapi kadang udah malas ya, mahasiswanya kadang malas, ya udah dosennya pun nggak open-open. Nak, gini ya, Ibu bilang lah ya terus terang, kamu tuh lebih rajin maunya dari dosen pembimbing kamu. Itulah yang saya tahu membilang. Kalau dosen kamu lebih pintar, walaupun saya tahu memang pintar dosen itu gitu, tapi maunya kamu lebih pintar lagi dari dia. Kenapa lebih rajin? Kalau kayak Ibu ini kan kadang-kadang udah malas membaca, udah malas cari buku. Kenapa? Bukunya udah lama. Bertahun-tahun Ibu ngajarkannya. Ibu dosen ini dari 96. Belum lahir kok kan? Siapa yang kalian lahir 96? Enggak ada kan? Belum ada, Paling Bu. kalian lahir 2000 berapa kalian? 2001. 2001 kan? Nah, Ibu kan 2096 udah jadi dosen. Jadi kan udah lama. Dari kau sebelum lahir itu ya kalau Ibu menjelaskannya. Apa membedakan kami dengan mereka, Bu? Gitu. Kalau dulu bisa kita marah betul dengan mahasiswa itu. Nggak apa-apa marah. Marah sampai mahasiswa itu takut nengok kita. Kalau sekarang kan nggak ada lagi marah-marah itu. Paling kayak gini nak, salah kayak gini nak. Apa nak, paling gitu kan ngajarnya kan. Nah, terus kadang-kadang mahasiswanya nggak takut. Nggak takut gitu, biasa aja lah nih Bu Arlina. Gitu. Nah, kalau dulu nggak, kita satu paragraf aja dibaca dosen itu langsung dia bilang, ini salah ganti, pulang. Usahakan satu bab, satu paragraf saja salah suruh pulang awak. Nah kayak gitu. Kayak gitulah dulu pun. Kalau sekarang kan ada, udah dibimbing dari bab 1 sampai bab akhir gitu. Kurang nih, Bu, yang ini dong Bu, nanti lama kali jumpa lagi gitu tuh dosen mahasiswa sekarang. Kok dulu nggak, nak satu paragraf salah langsung suruhnya pulang katanya. Betul kan ini dulu baru datang kau kayak gitu. Jadi tapi itu kan nggak bisa dilakukan lagi masa sekarang. Nanti bilang aneh kali dosennya katanya. Paling yang kenanya kalian itu biasanya gini, Bu bisa jumpa besok? Nggak bisa. Bisa jumpa besok? Nggak bisa. Bisa jumpa kapan Bu? Nantilah saya mau. Masa kamu yang ngatur saya ya? Kamu kok tanya-tanya. Paling kayak gitu. Itulah kelemahan sekarang. Kalau dulu enggak, kita datang, Pak besok jam, Pak kapan saya datang ya? Kamis jam 8.15 dia bilang.
Kita lewat 8.20, dia langsung bilang, kamu kan janji 8.15, ya udah datang kamu nanti Kamis depannya 8.15. Kita datang lagi 8:17, kena lagi ya, gitu dulu. 2 menit pun kita datang bisa kena. Kayak gitu dulunya. Sekarang setengah jam pun di mananya mahasiswa. Woi, di mana kalian? Ibu udah datang. Gitu. Beda udah berubah dunia. Oke, lagi bertanya perubahan perilaku anak-anak sekarang dengan dulu. Udah nak, jadi teknik pengumpulan data udah ya nak ya. Kemudian prosedurnya udah, keabsahannya udah. 1 itu terlangkah Iris. Dan kawan-kawan semuanya, Majedatun semuanya itu, minggu depan teknik, tolong tulis itu, teknik analisa data. Tulis dulu, teknik analisa data yang kau cari itu ada 2 macam. Tulis, 1, teknik analisa kuantitatif, itulah nanti rumus-rumus. Kalau pernah kau dari rumus mencari standar deviasi, nilai rata-rata orang dosen dosen statistik, pernah dengar itu? Melihat rata-rata SWA. Dosen apa itu? Pernah. Nah, Pernah, itu Bu. yang kau ambil isi. Nah ya. Pernah Iya. Bu Bu Saragi. Oh iya, itu kau masukkan di situ. Itulah namanya teknik analisa data kuantitatifnya. Oke. Nah, teknik analisa kualitatifnya, kau tulis teknik analisa kualitatifnya. Penulisnya itu, ahlinya itu bukunya analisis kualitatif. Analisis kualitatif karangan Miles. Karangan Miles. Miles tulisnya Miles. Bacaannya Miles dan Haberman. Haberman itu tulisannya Huberman. Miles dan Haberman. Nama judul bukunya Analisis Data. Nah, itu ada 3 teknik analisanya. Pertama, reduksi data. Kedua, penyajian data. Ketiga, verifikasi data atau kesimpulan. 1, reduksi data. 2, penyajian data. 3, verifikasi data itu atau penyajian. Atau kesimpulan. Reduksi data, penyajian data, kesimpulan. Atau bahasa asingnya verifikasi data. Nah, itu minggu depan kau cari ya. Setelah minggu depan itu sebenarnya perkuliahan kita sudah selesai. Cuman supaya anak-anak ibu bisa berdiskusi, tiap hari lagi diskusi setelah minggu depan itu. Coba nanti, siapa nih? Sekretaris siapa sini sekretaris nak? Saya, Bu. Pitra, Siapa Bu. nama? Pitra, hari ini kau tengokkan dulu di Dahlia itu pertemuan keberapanya kita nih? Hari kita pertemuan ke-12, Bu. Oh, 12 ya. Berarti 13. 13 itu nanti analisis. Tapi nanti sesuaikan dengan e-learning ya, Pitra. Iya, Bu. Nah, sekalipun kita ini misalnya apa tadi semuanya nih kan keabsahan data. Jangan pada keabsahan data itu kau buat semua ini. Jadi keabsahan data nanti pertemuan ke-14. Situ aja buat ini ya. Iya, Bu. Iya. Nah, sesuaikan aja di situ. Nah, reduksi data nanti kau cocokkanlah di situ. Di Dahlia, tapi di resume terserah kalian. Pokoknya kalian tengok di situ materinya tentang apa, kalian resume lah di situ apanya. Anak-anak ibu kebetulan suami ibu udah masuk. Jadi kita tutup aja perkuliahannya ya. Mudah-mudahan udah jelas ya anak-anak ya. Tinggal minggu depan kita analisis data yang ibu bilang tadi. Demikian, marilah anak-anak kita selalu tersenyum bahagia bersama Allah dan Rasul serta Al-Quran. Dan jangan lupa, jangan tinggal sholatnya ya. Maaf ya, kebetulan suami ibu tuh mendampingi. Ibu mengawanin suami ibu ke rumah sakit. Makanya ibu di dalam mobil ngajar kalian ini. Nah, demikian, untuk akhirnya marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah.
Demikian, Fitra coba tengok di Dahlia ya nak ya. Semuanya wajib ngabsen di e-learning ya nak, jangan lupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ibu keluar ya nak ya.